Kita membaca Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu bapak, saudara-saudara, kaum muda, remaja, anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Salam semuanya. Apa kabar? Baik. Ada sukacita hari ini? Ada yang kita hari ini mau melihat adik-adik kita, ya, untuk akan menyambut reuni pertama. Dan yang paling memberikan kita sukacita lagi adalah Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk mengikuti perayaan Ekaristi di hari raya tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Seperti saya menyiapkan 2 halaman pemimpin saya hari ini, tapi saya akan bacakan semuanya, ya. Lihat beliau, karena saya mau bicara khusus pada anak-anak dan hari ini hadir, ya. Nah, adik-adikku yang terkasih, akan kembali pertama, apa sih artinya Ekaristi? Ya, silakan. Apa Ekaristi? Ustaz? Oh ya, syukur ya. Oke, kamu adik, lantang suaranya, aku mau dengar suaramu. Menyambut? Ya, menyambut keberadaan Kristus. Oke, nanti. Oke, satu terakhir. Itu. Ustaz kasih mic ya? Saya mau dengar. Kasih mic dong, khusus. Ya. Nah, itu yang katakan itu. Bu bapak, beberapa di antara mereka ini mereka berbahasa Inggris, jadi kita dengar dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, in English, oke. This is something. Just not that person said Thanksgiving. Thanksgiving, oke. It's a separate thing from the Eucharistic song. Oke. Eucharistic celebration is like a time where you have to respect God and Jesus as He has blessed you by sharing the bread and
symbolization of Iya. His blood and His flesh. Oke, that's right ya. Thank you so much ya. Intinya bahwa Ekaristi merupakan syukur ya. Tempat kita bersyukur dalam ibadah dan kita harus respect, hormat terhadap Yesus akan disambut dan dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan kedua hari ini saya akan menegaskan soal tadi ya. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, berarti kita merayakan, mengenangkan kembali Yesus yang sengsara, wafat, dan mati bagi kita. Ya adik-adik ya. Jadi Ekaristi sendiri dalam bahasa Yunani Eucharistia yang artinya syukur. Ya, di mana setiap umat beriman bersyukur. Bahkan dalam persembahan kedua ditegaskan juga bahwa Ekaristi itu merupakan puncak dan juga pusat kehidupan orang-orang Kristiani. Nah, oleh karena itu setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berjumpa dengan Yesus yang akan mengorbankan dirinya sebagai santapan bagi kita atau santapan rohani bagi kita. Maka dalam Ekaristi ada dua meja sabda dan adik-adik, dan meja kurban, yaitu Ekaristi. Maka ini meja sabda itu di sini, sedangkan meja kurban itu ada di sana. Ya, dan sekali lagi adalah setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mendengarkan Tuhan yang bersabda melalui mimbar ini, melalui para romo dan rektor, ya, dan juga nanti Tuhan yang mengorbankan diri dalam Ekaristi yang akan menjadi santapan bagi kita. Maka nanti adik-adik pada saat romo atau uskup atau kardinal atau paus berdoa konsekrasi atau doa sebelum agung, ya, dan di sana ada air dan anggur, itu berubah menjadi sungguh-sungguh menjadi darah Kristus, dan hosti berubah menjadi sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus. Maka nanti kalau kamu menyambut umur di dalam korban, nanti itu harus diyakini, dipercayai bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk sebagai santapan rohani bagi kamu yang akan menyatu dalam kehidupan kamu. Nanti kalau Anda sudah mulai menyambut komuni, maka hidupmu harus berubah. Tadinya yang malas, berdoa, menjadi lebih rajin. Ya, suka marah-marah sama orang tuanya, suka terlalu manja, berubah menjadi orang yang respect, hormat terhadap orang tua, ya. Yang tadinya nakal, suka usir temannya, ya. Berubah menjadi pribadi yang menghargai, menghormati orang lain. Ini bukan sembarangan. Jadi hari ini kamu menyambut komuni pertama kali, jangan sampai hidup kamu gitu-gitu saja. Harus ada yang berubah. Karena Yesus yang ketiga dan hidup dalam dirimu akan senantiasa tinggal dan menyertai kehidupan kamu. Maka kata-kata, tindakan, dan perbuatan kamu harus mencerminkan diri sebagai murid Yesus yang sejati, yang penuh belas kasih, kebaikan, dan cinta terhadap sesama. Maka nanti jangan sampai setelah komuni hari ini, selanjutnya kamu menjadi orang yang malas, ya, main game terus, ya kan, acuh tak acuh, ya kan. Juga tentunya ada sikap-sikap yang harus dilaksanakan pada saat merayakan Ekaristi. Kalau kadang-kadang sedikit di mana gitu ya, kalau ada umat itu kalau ikut Ekaristi hanya pakai sandal jepit, saya masih menemukan di situ. Ya, beberapa kali saya masih menemukan gitu ya. Padahal kalau dia pakai gemuk, dia pakai sepatu dan sepatu yang terbaik gitu ya, baju yang terbaik. Kalau dia mau ngapain atau ketemu dengan pacarnya, dia pakai pakaian dan baju terbaik, sepatu terbaik. Tapi ketemu Tuhan celana pendek, pakai sandal jepit. Bagaimana? Padahal kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan hanya berjumpa, bukan hanya mendengarkan sabdanya, tetapi Tuhan yang akan menyatu dengan kehidupan kita. Maka nanti kita harus punya rasa hormat.
Bisa pakailah pakaian terbaik. Saya itu selalu bukan satu bandingkan ya. Saya itu lama di Manado. Di Manado itu ada satu kebiasaan umat. Kalau mereka datang di gereja, ada istilah yang mereka pergunakan adalah pakaian gereja. Dan itu nyeci sekali ya. Pakaian paham gitu ya, pakai sepatu yang hitam, dan rapi sekali gitu ya. Jadi karena mereka mau berjumpa dengan Tuhan gitu ya. Ya paham ya paham. Itu ya. Nah, semoga di anak-anak ini saya melihat rapi-rapi semua ya. Rapi-rapi semua yang pakai jas gitu ya. Dengan takut kita kan ada AC, mau pakai jas juga tak mau datang bisa. Enggak hanya itu bisa nganten dan pakai jas. Pasti bisa juga kayak di Eropa kan pakai jas. Kenapa? Karena mereka tahu dan sabar, maka mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Maka pelayanan tubuh dan darah Kristus saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, hendaknya juga mengubah kehidupan kita untuk semakin mencintai dan menghormati Ekaristi. Kalau kita mencintai dan menghormati Ekaristi, kita diharapkan juga memiliki perilaku hidup yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dalam pengampunan, cinta kasih, kebaikan, ketulusan, dan lain sebagainya. Maka nanti juga kalau Anda mau menyambut komuni, kalau Anda berdosa, Anda yang berbuat salah, jangan langsung ikut komuni. Romo, minta waktu dong mau pengakuan dosa dulu. Nah, itu ya. Karena nggak boleh kalau kamu berdosa berat, semuanya kamu datang untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita harus merasa tidak layak. Maka ini berlaku untuk kita semua. Kalau kita merasa tidak layak, maka kita perlu datang ke ruang pengakuan dosa untuk pengakuan dulu. Ya, dalam sakramen tobat baru kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, semoga adik-adik yang terkasih, semoga momen hari ini atau pelayanan hari ini sungguh-sungguh semakin meneguhkan iman kami. Sekali lagi, kamu tahu dan sadar apa yang akan kamu sambut nanti itu sungguh-sungguh adalah tubuh dan darah Kristus. Maka bagaimana caranya kamu melakukan Yesus yang akan kamu sambut ini? Ini bukan sembarang-sembarang. Ya, kalau sudah masuk nggak boleh tunda. Mungkin para guru dalam mengajarkannya itu nggak boleh kena gigi itu. Kenapa? Karena kalau kena gigi itu nyangkut di gigi, kamu kumul-kumul nanti keluar. Ya, mengatakan diajarin kan pakai lidah gitu ya, kayak gitu. Supaya apa? Jangan punya takutnya nanti dia nyangkut di gigi, nanti kalau sudah gigi dibuang di, percaya aja kalau kamu buang WC kan tubuh Kristus. Ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, dilayani dengan kesucian yang sungguh-sungguh. Ya, maka nanti cukup diukur saja pakai lidah, pakai air dulu kita, ya supaya nanti masuk ke dalam. Dan saya pikir hal praktis sudah diajarkan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita berdoa kepada Ekaristi ini agar Ekaristi yang kita rayakan sungguh-sungguh semakin meneguhkan dan menguatkan hidup kita. Kalau kita mengalami tantangan, pergumulan, persoalan hidup, jangan lupa datang kepada Tuhan orang tua kita. Dan saya selalu katakan bahwa kalau Anda datang ke Ekaristi, Anda pulang, Anda datang dengan loyo, berbeban berat, letih lesu. Setelah Ekaristi, Anda harus pulang dengan semangat yang baik, menegakkan kepala, dada, ya. Kenapa? Karena Anda telah bersatu menyambut dan dalam Kristus kehidupan Anda, dan akan selalu membimbing dan menyertai kehidupan Anda. Dan juga sebagaimana ini hari ini dikatakan Yesus memberi 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan semoga roti yang bagi-bagi nanti tidak kita sambut juga semakin memampukan kita untuk membagikan hidup kita kepada sesama kita. Dengan demikian hidup kita akan disambut berkat bagi orang-orang yang kita kasihi. Semoga demikian.